Setelah dia siap mengikuti aturan Allah dan Rasulullah dalam tuntunan Quran dan Sunnah, wa huwa muhsin, dan dia senantiasa beramal soleh. Ini ke masjid ini rajanya amalan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Al-Ankabut 45. Sungguhnya sholat itulah amalan yang mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Orang yang sholatnya benar nggak mau macam-macam. Orang yang sholatnya benar ada kekuatan diberikan Allah, nggak tergoda dengan yang jahat-jahat, nggak mau berzina, nggak mau main judi, nggak mau bohong sana bohong sini, nggak mau minjem cari uang haram rentenir sekalipun, nggak mau riba. Loh, ada juga orang yang sholat masih mau gitu-gitu, sholatnya yang nggak benar. Allah yang jamin, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatnya, apa maksudnya sholat nggak benar? Kenapa Allah katakan fawailul lil musallin? Maka celaka meskipun kamu sholat, apalagi nggak sholat. Nah, kalau sholatnya benar, memang Allah berikan kekuatan untuk bukan takut lagi, memang nggak selera dia berbuat jahat. Kepengen berbuat baik aja, istiqomah dia di situ. Kalau sholatnya benar. Baru ujung Al-Ankabut 45 itu setelah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Kalau cuma modal ilmu alat nau sorok nggak cukup memahami ayat ujung itu. Kudu belajar tafsir. Wala zikrullahi akbar. Kalau nggak belajar tafsir, dan la tidak zikir ngingat akbar maha besar dan tidaklah ngingat Allah maha besar. Wah, kacau kayak gitu ilmunya. Nggak cukup belajar mufrodat kayak gitu disatu-satukan. Wah, harus belajar ilmu tafsir. Ternyata nanti buka di rumah Al-Ankabut 45 surah nomor 29 itu Al-Ankabut N45. Wala zikrullahi akbar. Semua mufassirin sedunia sepakat sejak zaman Rasul sampai saat ini, wala zikrullahi akbar tafsirnya, dan ketahuilah salat amalan paling utama dari semua amalan yang ada. Al-Ankabut 45 jauh tafsir dengan makna-makna ma'ani ya, ilmu ma'ani, ilmu memahami kosakata per kata-kata gitu nggak bisa menangkap kandungan yang dimaui Allah. Kudu cerita tentang amal ini, saya yakin ini istiqomah ini terus sholat. Ya Ustaz, kalau nggak di rumah ya sholat cari masjid lain. Tuntunannya begitu dengar azan, naik sepeda motor, naik angkot, naik mobil, dengar azan, ketemu masjid, ya sholat. Ilmunya sudah nyampe. Kalau nggak diamalkan, doa nggak dikabulkan. Karena ilmu sudah nyampe. Mana dalilnya? Al-Baqarah 186. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ada yang bertanya kepada engkau, sungguh aku ini adalah dekat. Aku kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku pasti akan kabulkan permohonan hamba yang bermohon atau berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li, maka laksanakanlah seruan-seruan perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Syaratnya dua. Ilmu nyampe, laksanakan. Nggak dilakoni, doa nggak terkabul. Jadi ilmu, orang berilmu dalam pandangan Islam nggak sama dengan orang yang cuma ngomong, adu argumentasi, debat ilmiah, seminar. Apa mereka melaksanakan itu apa yang dikaji secara ilmiah dalam forum ilmiah, dalam diskusi ilmiah, dalam seminar? Enggak. Indonesia dan dunia, orang-orang intelek yang doktor, profesor, ya cuman taunya adu argumentasi di forum akademis. Dalam Islam enggak itu orang berilmu. Dalam Islam orang berilmu adalah man amila ma ya'lamun. Kata Sayyidina Ali yang dijuluki babul ilma, kuncinya ilmu, kata Rasulullah. Siapa itu? Man amila ma ya'lamun. Orang berilmu adalah orang yang menjalankan apa yang diketahuinya. Selesai. Jadi ilmu dalam Islam lebih kepada operasional, bukan cuma hazana-hazana pemikiran yang begitu hebat dalam otak manusia.
Itulah orang berilmu. Cuman ngomong doang, adu argumentasi. Pelaksanaannya jauh dari harapan. Masa seminar tentang membahas krisis ekonomi, masa di hotel makanannya mewah-mewah? Bohong itu. Profesor-profesor yang dipanggil bahas untuk bagaimana upaya menanggulangi krisis ekonomi. Kok di hotel berbintang makanannya enak-enak? Gimana mau menjalankan orang-orang susah yang butuh uluran bantuan sosial kemanusiaan? Beda dalam pandangan Islam orang berilmu. Orang itu akan sibuk mengamalkan apa-apa yang diketahuinya. Nah sekarang bentuk-bentuk ibadah yang rutinitas, ya selain rukun Islam setelah syahadatain kan ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Yang sekarang luput selain rukun Islam yang mutlak amalan lah ya, yang selalu luput kita melalaikannya amalan yang tidak kalah pentingnya, terutama membaca Quran. Saya terpaksa muji ibu-ibu yang istiqomah membaca Quran, setahu saya ibu-ibu. Pengajian saya 27, itu bapak-bapaknya cuma 9 grup. Selebihnya pengajian ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu baca Qurannya gini. Pengertian gini gimana Ustaz? Tiap hari kudu baca Quran. Tiap hari. Rasul mensunahkan ba'da subuh sama ba'da maghrib baca Quran. Harus tiap hari. Kalau enggak apa bedanya kita dengan orang Islam kebanyakan dengan orang Islam yang kualitas imannya lebih tinggi. Baca Quran itu satu huruf itu pahalanya 10, Bu. Bayangkan itu. Gitu juga amalan lain seperti infak sodako, puasa Senin Kemis, duhanya. Enggak bisa seperti kebanyakan orang Islam taunya cuma sholat aja. Memang sholat sih raja ibadah, betul. Tapi kan kita kan punya catatan dosa di masa lalu. Mangkoro'a harfa min kitabillah, barang siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, falahu maka baginya itu ajru asyaril hasanah, balasannya itu adalah 10 kebaikan untuk satu huruf itu. Jadi amalan yang paling cepat ngumpuli pahala baca Quran, bukan sholat. Sholat tadi kan amalan rajanya, kalau enggak sholat amalannya sia-sia. Tapi kalau mau ngumpuli pahala paling cepat baca Quran.